wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita sudah masuk sesi ke-8. Nah, pada sesi ke-8 kita akan belajar mencoba belajar mengenai korelasi rank Spearman. Nah, korelasi rank Spearman itu adalah jenis korelasi yang sama dengan korelasi produk momen. Namun bedanya adalah jika korelasi produk momen itu digunakan untuk mengolah data yang berdistribusi normal dan linear atau homogen, namun korelasi rank Spearman itu digunakan untuk mengolah data yang tidak normal atau tidak homogen atau tidak linear. Nah, kenapa bisa seperti itu? Faktornya bisa banyak. Yang pertama adalah data itu tadi tidak berdistribusi normal misalkan. Nah, maka tidak diperkenankan, tidak disarankan menggunakan korelasi produk momen. Nah, termasuk juga tidak homogen atau tidak linear, itu juga sama, tidak juga diperkenankan menggunakan korelasi produk momen. Maka yang disarankan adalah menggunakan korelasi rank Spearman. Nah, korelasi rank Spearman itu termasuk jenis korelasi yang non parametrik. Nah, termasuk juga selain karena faktor normalitas, linearitas atau homogenitas, jenis data itu juga menentukan bentuk korelasinya. Jadi pada sesi-sesi sebelumnya sudah kita jelaskan, sudah kita pelajari bahwa apabila data yang berupa nominal atau ordinal, maka tidak bisa digunakan menggunakan statistik parametrik seperti produk momen. Namun hanya bisa menggunakan statistik non parametrik yang kalau kasus di sini adalah menggunakan korelasi rank Spearman. Nah, korelasi rank Spearman itu, nah seperti di sini disampaikan bahwa data itu apabila berupa data nominal atau ordinal, maka digunakanlah korelasi rank Spearman. Nah, di antara variabel X1 atau X2 atau Z itu tidak memperhatikan hubungan linearitas antara kedua variabel. Jadi tidak mencari linearitasnya karena sudah barangkali di depan sebelum ini ada uji prasyarat, rupanya data tidak linear, maka digunakanlah korelasi rank Spearman. Rumus untuk menghitung korelasi rank Spearman sebagaimana ada ditampilkan di layar, yakni menggunakan perhitungan rho sebagai simbol untuk korelasi rank Spearman, sama dengan 1 dikurangi 6. 6 ini ketetapan, sigma atau jumlah dari difference atau selisih antara X dan Z dikuadratkan, dibagi dengan jumlah responden kurung dikali dengan n kuadrat min 1. Nah, ada data seperti di sini. Nah, ditampilkanlah hipotesis kita akan menguji X1, X2 terhadap Z. Nah, kita anggap atau kita ini uji sebelumnya bahwa data yang diuji prasyarat menggunakan normalitas dan linearitas, rupanya data tidak normal atau tidak linear, maka digunakanlah uji rank Spearman. Nah, untuk menguji rank Spearman, maka kita bisa menggunakan SPSS, aplikasi SPSS. Oke, kita sudah memperoleh 3 variabel. Nah, kita tentukan ini variabel pertama sebagai X1, variabel kedua sebagai X2, dan variabel ketiga sebagai Z. Nah, labelnya X1 ini bisa misalkan minat belajar, X2 motivasi belajar, label ketiga hasil belajar. Ini sebagai kita misalkan semacam ini, kita simulasikan seperti ini.
Nah, desimalnya adalah 0, 0, 0. Measure-nya adalah scale, scale, dan scale. Oke, yang pertama adalah kita ganti name ya, X1, X2, dan Z. Desimalnya adalah 000, labelnya adalah minat belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar. Dengan measure, ketiga-tiganya adalah scale. Nah, kita lihat data view-nya. Nah, X1, X2, dan X3. Kemudian kita klik analyze correlation bivariate. Nah, kita masukkan 3 variabel ini ke dalam pengukuran. Nah, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa yang kita akan gunakan adalah korelasi eksperimen, maka yang kita masukkan di sini checklistnya adalah correlation coefficients-nya adalah Spearman, total, dan flag significant correlation. Nah, option jika ingin ditambahkan, ini sifatnya opsional, tapi lazimnya kita menggunakan defaultnya saja. Oke, kemudian kita klik OK. Tunggu beberapa saat sampai proses ini selesai. Nah, kita sudah memperoleh di sini koefisien korelasinya. Oke, kita sudah memperoleh nilai koefisien korelasi. Nah, di sini sudah kita peroleh menggunakan rank Spearman, menggunakan rumus rho, kita peroleh bahwa antara minat belajar itu terhadap hasil belajar itu bernilai minus 0,134. Kemudian motivasi belajar juga sama, koefisien korelasinya adalah terhadap hasil belajar sebesar minus 0,14. Karena di sini bernilai negatif, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar siswa, karena di sini bernilai negatif. Nah, kemudian kita lihat dari signifikansinya. Signifikansinya di sini adalah sebesar 0,86. Nah, karena ini 0,86 lebih besar dari 0,05, taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 5% atau alfanya 0,05. Nah, maka dapat dikatakan bahwa di sini tidak ada korelasi yang signifikan, tidak ada hubungan yang signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, begitu juga dengan motivasi belajar. Di sini diperoleh perhitungan bahwa motivasi belajar itu bernilai negatif terhadap hasil belajar. Nah, selanjutnya kita contohkan hasil perhitungan ini sebenarnya adalah perhitungan pada skripsi salah satu mahasiswa. Nah, di sini sikap lingkungan belajar terhadap motivasi berprestasi disebutkan bahwa nilainya sama seperti yang kita inputkan, seperti ini 38, 22, 37. Nah, sama seperti yang ada di sini. Nah, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa koefisien korelasi non parametriknya sama persis seperti juga yang sudah kita olah menggunakan SPSS. Kalau dia bernilai negatif, maka bisa dikatakan tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. Kalau di sini tidak ada hubungan antara metode mengajar dosen dengan motivasi berprestasi belajar mahasiswa. Nah, yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka probabilitas sebesar 0,08. 0,08 adalah ini 0,086 sebenarnya ditambahkan di belakangnya. Oke, 0,086 ini lebih besar dari 0,05 karena kita menggunakan taraf signifikansi 5%. Maka dengan demikian HO itu diterima.
HO gagal ditolak atau diterima maksudnya. Nah, maka artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap mahasiswa terhadap metode mengajar dosen, atau tidak ada hubungan antara minat belajar terhadap hasil belajar siswa itu. Nah, hipotesis yang kedua juga sama. Pada hipotesis kedua diperoleh bahwa R hitungnya sebesar 0,140. 0,140. Nah, di sini disimpulkan bahwa dan bernilai negatif atau artinya lemah hubungannya atau hubungannya sangat rendah, bisa jadi tidak ada hubungan di antara kedua variabel ini. Nah, maka dapat dikirakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara satu sama lain variabel. Nah, angka probabilitas yang diperoleh adalah sebesar 0,072 dan ini lebih besar dari 0,05 taraf signifikansi 5%, maka dapat dikatakan bahwa HO diterima. Nah, dengan demikian maka tidak ada hubungan antara lingkungan belajar mahasiswa dengan motivasi berprestasi, atau tidak ada hubungan antara motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. Nah, dengan demikian maka kita bisa menyampaikan secara objektif bahwa tidak ada hubungan yang signifikan di antara variabel satu terhadap variabel yang lain, X1 dan X2 terhadap Y, itu tidak ada hubungan. Nah, bagaimana sikap kita? Peneliti harus objektif mengatakan bahwa memang tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X1, X2, dan Z. Nah, maka dalam penelitian itu si peneliti selain menggunakan instrumen tes juga menggunakan instrumen angket atau observasi. Instrumen angket dan observasi itu digunakan untuk memberikan alasan secara ilmiah sebab musabab tidak ada hubungan di antara variabel-variabel ini. Bisa jadi misalkan di angket itu disebabkan oleh minat belajar itu meskipun tinggi, tapi ada proses-proses di dalamnya, proses pembelajaran yang tidak sesuai. Misal cara penyampaian guru tidak sesuai, siswa banyak tidak mendengarkan, metode yang tidak betul atau yang kurang tepat, kemudian media yang tidak guru tidak menggunakan media dan lain sebagainya. Nah, maka alasan-alasan itu diperoleh bukan dengan cara mengarang tapi dengan secara ilmiah. Cara ilmiahnya adalah kita menggunakan angket atau menggunakan panduan observasi. Nah, angket dan panduan observasi itulah alat kita untuk menjawab gejala-gejala yang muncul, ketidaksesuaian dengan harapan. Jadi kita mengharapkan ada hubungan antara minat terhadap hasil belajar, namun di sini tidak ada, rupanya tidak ada hubungan. Nah, maka untuk menghadapi kasus seperti itu, angket dan panduan observasi itulah yang dapat digunakan sebagai pegangan peneliti untuk memberikan alasan. Di mana tempat alasannya? Alasannya nanti dijawab di pembahasan. Jadi dalam pembahasan peneliti perlu menyampaikan, mendeskripsikan, memberikan alasan kenapa muncul nilai minus di dalam hubungan dua variabel tadi. Nah, dengan demikian apa yang kita sampaikan itu dapat bernilai secara ilmiah. Saya kira demikian sesi ke-8 ini, pengujian menggunakan rank Spearman. Kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Selamat belajar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.